Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat K3, perkenalkan nama saya Ratna Puspitasari dengan NIM akhir 039. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai hazard, resiko, dan upaya pengendaliannya. Segala sesuatu yang kita kerjakan pasti memiliki tingkat resiko bahaya, tergantung dari seberapa sulit suatu pekerjaan tersebut dan seberapa besar peluang terjadinya risiko bahaya pada pekerjaan yang kita lakukan. Menurut ISO, bahaya adalah sumber atau situasi yang berpotensi menyebabkan cedera dan kesehatan yang buruk. Sedangkan menurut OSAS, bahaya adalah sumber, kondisi, atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau cedera pada manusia. Hazard pada lingkungan kerja dapat dikelompokkan menjadi 6, yaitu hazard fisika, hazard kimia, hazard biologi, hazard mekanik, hazard ergonomi, dan hazard psikologi. Resiko adalah kemungkinan terjadinya suatu kecelakaan. Pengendalian risiko adalah suatu hal yang dilakukan untuk mengurangi tingkat risiko sampai menuju titik yang aman. Hierarki pengendalian risiko ada eliminasi, substitusi, modifikasi engineering, administrasi, dan alat pelindung diri. Berikut adalah contoh dari bentuk hazard, risiko, dan cara pengendaliannya. Aktivitas pemasangan kanopi dan pagar rumah. Potensi bahaya mekanik, yaitu mesin bor. Resiko apabila tidak berhati-hati atau kurang ahli dalam menggunakan mesin bor ini, maka beresiko akan melukai tangan atau anggota tubuh lainnya. Cara pengendaliannya yaitu yang pertama, eliminasi, dengan menghilangkan mesin bor agar tidak digunakan lagi oleh pekerja, namun tidak dapat dilakukan karena bor merupakan komponen yang penting. 2. Substitusi. Mesin bor di listrik ini dapat digantikan dengan mesin bor yang menggunakan baterai karena untuk mengurangi risiko tersetrum. Yang ketiga, modifikasi engineering. Memodifikasi bagangan mesin bor dengan bantalan untuk yang tipis agar nyaman saat digenggam atau digunakan. 4. Administrasi. Memberikan cara penggunaan mesin bor pada wadah, serta memberikan sosialisasi kepada pekerja mengenai cara penggunaan mesin bor yang aman dan benar. 5. APD. Memberikan APD pada pekerja bangunan berupa sarung tangan agar nyaman saat menggunakan mesin bor, dan memakai APD berupa kacamata agar serpihan besi bakar tidak melukai mata. Potensi bahaya fisika adalah suhu yang panas. Resiko membuat pekerja dapat mengalami dehidrasi tingkat ringan serta terkena heat stroke. Cara pengendaliannya yang pertama, eliminasi. Menghilangkan suhu panas tidak dapat dilakukan. Yang kedua, substitusi. Tidak dapat dilakukan mengingat suhu yang panas dari sinar matahari. Yang ketiga, modifikasi engineering. Modifikasi membuat atap sementara dari terpal plastik sehingga pekerja tidak akan terkena sinar matahari langsung karena terhalang oleh benda tersebut. Administrasi memberikan anjuran kepada pekerja untuk berteduh di jam 12 siang karena saat itu matahari sangat terik untuk menghindari sengatan matahari berlebih. Yang kelima, APD. Memberikan pekerja safety helmet, baju tertutup, dan masker untuk menghindari pekerja terpapar langsung sinar matahari sehingga kulit pekerja tidak terbakar. Potensi bahaya biologi. Semut merah yang dapat menyengat banyak terdapat pada lokasi pemasangan pagar. Risiko, gigitan semut merah dapat menyebabkan kulit terasa gatal dan kemerahan. Apabila gigitan semut cukup banyak, juga akan menimbulkan rasa gatal dan panas pada kulit pekerja. Cara pengendaliannya yang pertama, eliminasi. Menghilangkan
semut merah tersebut dengan menghilangkan sarangnya seperti menyemprot sarang semut dengan deterjen cair atau pembersih kaca. Yang kedua, substitusi. Substitusi ini tidak bisa dilakukan karena sarang semut merupakan hazard alami yang berada pada lingkungan kerja. Modifikasi engineering memberikan pembatas berupa batasan dari kapur ajaib agar tidak menyebabkan pekerja tergigit semut. 4. Administrasi memberikan tanda bahwa di tempat tertentu terdapat sarang semut apabila dirasa mengganggu agar pekerja mengetahui letak di mana saja sarang semut berada. Pekerja sebaiknya menggunakan sarung tangan dan sepatu agar pada saat tidak sengaja menginjak atau menyentuh sarang semut, semut tersebut tidak langsung menggigit pekerja. Potensi bahaya kimia yaitu memfilter pada rangka kanopi. Resikonya adalah apabila pekerja menghirup partikel debu terlalu banyak dan masuk ke paru-paru dapat menyebabkan serangan asma. Apabila debu terkena mata, maka dapat menyebabkan iritasi dan kemerahan. Cara pengendaliannya, yang pertama, eliminasi. Eliminasi tidak dapat dilakukan karena memfilter merupakan komoditi penting dalam pemasangan kanopi. Yang kedua, substitusi. Filter ini tidak dapat diganti dengan material lain, namun intensitas abrasifnya dapat dikurangi dengan penambahan air dengan perbandingan yang pas. 3. Modifikasi engineering menggunakan alat yang dapat digunakan untuk mengaplikasikan filter ke kerangka kanopi tanpa menyentuh filter tersebut menggunakan tangan. Tentu ini dapat sangat efektif dan aman. 4. Administrasi dengan memberikan peringatan bahaya pada bungkus filter terhadap risiko gangguan kesehatan. Yang keempat, APD. Pekerja lebih baik menggunakan sarung tangan atau kuas untuk mengaplikasikan filter ke kerangka kanopi dan kacamata untuk menghindari kontak langsung dengan adonan tersebut. Potensi bahaya ergonomi. Posisi pekerja yang berdiri terus-menerus. Risiko berdiri terlalu lama dapat menyebabkan letih dan nyeri terutama pada kaki. Cara pengendaliannya yang pertama, eliminasi dengan menghilangkan kebiasaan untuk terlalu lama berdiri. Kebiasaan ini dapat dihilangkan dengan memberi isyarat apabila kaki sudah terasa nyeri. Substitusi ini tidak dapat dilakukan karena tidak ada yang dapat mengganti aktivitas dikarenakan aktivitas memasang pagar hanya dapat dilakukan dengan berdiri. Yang ketiga, modifikasi engineering. Memodifikasi lingkungan kerja hingga agar alat yang dibutuhkan mudah dijangkau. Menambahkan alat pengamanan agar pekerja lebih aman ketika memasang pagar. 4. Administrasi memberikan pekerja waktu istirahat atau kerja shift. Hal ini mengurangi lama durasi pekerja melakukan aktivitas bekerja dengan berdiri. Yang kelima, APD pemberian body harness agar dapat menjamin keselamatan pekerja. Potensi bahaya psikologi. Head stress. Risiko dapat menyebabkan peningkatan emosi sehingga membahayakan saat bekerja. Selain itu, pekerja dapat mengalami pingsan akibat head stress berlebih. Cara pengendaliannya yang pertama, dengan eliminasi, menghilangkan penyebab-penyebab dari head stress seperti penyebab suhu tinggi. 2. Substitusi mengganti alat-alat yang dapat meningkatkan risiko head stress dengan alat-alat yang lebih aman. Ketiga, modifikasi engineering dengan merubah lingkungan kerja lebih dingin dan rapi agar tidak memicu head stress. 4. Membuat jadwal jam kerja yang sesuai dengan kondisi lingkungan kerja. Usahakan ketika siang hari, ketika matahari tepat di atas kepala, pekerja diberi waktu untuk beristirahat. Kelima, memberikan pekerja sepatu, sarung tangan, masker, dan safety helmet agar saat bekerja tidak mengalami head stress dan bekerja di bawah emosi tidak akan berbahaya.
Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga dapat bermanfaat bagi banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.